Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Rois Tumorang, Babin Katimas Desa Rimbo bersama teman saya Mas Gareng, MC Kondang. Cuman kali ini alih profesi menjadi apa sih Mas jenenge? Petani pembibitan khusus buah-buahan. Nanti akan dijelaskan sama Mas Gareng. Nah, kali ini Pak Babin mau ngobrol santai dengan pemilik bibit tani, jual bibit terong dan cabai seribuan. 1001. Iya, 10.000 dapat 15 batang. Tepatnya di Jalan 15 Poros, Desa Rimulyo, Kecamatan Rimbucang, Kabupaten Tebu. Nah, untuk sahabat Kamtimas yang nggak bisa jeder, nggak bisa bikin bibit, monggo datang ke sini. Ini Pak Babin membantu warganya, ya mensosialisasikan lah, membantu untuk promosi sedikit. Nah ini Mas Gareng. Iya. Tapi sebelumnya Mbak Babin minta sampean kenalan, terus kenapa alasannya sampean dari MC sebenarnya MC yang kondang terus berubah seperti ini menjadi profesi menjadi petani opo, supaya sobat Kang Dimas mengerti. Ya, tentunya pertama saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga mengucapkan tentunya buat sahabat non muslim, ya salam sejahtera. Semoga kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat dari Tuhan. Semuanya sehat, ya selalu dalam keadaan beriman mulai dari sekarang sampai akhir. Dan tentunya juga kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Pak Babin Katimas di kesehatan alhamdulillah bisa silaturahmi ke sini. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dengan silaturahmi beliau tentunya bisa menambah suatu kegiatan terkhusus di daerah Desa Rimulyo dan sekitarnya. Ini ceritanya ini Pak Babin Katimas, Pak Rois Tumorang. Jadi dulu awalnya memang awal pertama saya merantau itu dari perbengkelan. Oh gitu. Dari bengkel motor. Bengkel motor waktu itu kita terkendala dengan turunnya getah yang sangat drastis. Itu harga mulai 5.000 dan alhamdulillah kembali mendapatkan batu loncatan yaitu menjadi MC. Jadi MC yang awalnya MC dangdut tapi disitu kurang nyaman di hati, terus masuk lagi ke MC campur sari. Dan waktu itu saya mencoba menghafalkan lagu tapi di situ kok ada istilahnya versi lain, jadi MC berwajah gareng. Itu saya coba-coba itu, terus alhamdulillah lama kelamaan dikenal masyarakat yang tadinya awalnya tentu Bapak Babin Katimas tahu dengan Mas Tama, itu kawan saya, sahabat saya dari awal jadi gareng. Jadi waktu itu bayaran cuma 50.000. Kalau kita dapat job Mas Tama tak kasih 50, kalau Mas Tama dapat job saya dikasih 50. Jadi bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Terus tambah melejit lagi dikenal masyarakat, terus diajaklah sama Pak Triman TJ, Triman Jaya untuk mengisi panggung yang waktu itu deg-degan sekali karena lebarnya mungkin 20 meter ya panggungnya. Waktu pernikahan Mbak Eni. Terus lambat laun semakin dikenal masyarakat. Terus mulai dari YouTube, dari Facebook, masyarakat di lain kabupaten mulai mengenal, mulai dari Padang sampai ke Jambi, ke Kerinci, ke Palembang. Dan selang ini singkat saja Pak Babin Katimas, nanti waktunya kepanjangan. Jadi pada waktu itu pas ada acara malam hari, nah disitulah ada anak-anak kecil Pak Babin. Jadi waktu itu anak kecil itu kalau nggak salah umuran SMP, nah dia waktu itu bawa
botol minuman keras, dan habis itu omongannya agak seronok gitu sama penyanyi, terus omongan sama kawan-kawannya teriak minta lagu tapi ngomongnya seronok. Nah, di dalam hati naruni saya bahasanya kayak ada teguran, sudah benerkah yang kamu lakukan, apakah gini hidupmu, kamu dihidupkan sama Allah, apakah untuk jahat seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingat dengan kematian. Jadi ingatnya cuma besok mati, terus saya istilahnya amal ibadah apa yang akan saya laporkan sama Allah itu. Disitulah saya ada rasa ketakutan di situ, terus memutuskan diri untuk hijrah. Jadi turun dari panggung. Waktu itu saya hijrah, dan ada juga dari isian hati nurani untuk memakmurkan masjid. Ya, kita istilahnya bukan memperlihatkan ataupun gimana menampakkan amal ibadah, cuma ini sebagai support buat kawan-kawan. Mudah-mudahan yang seperti saya kalau ingin istilahnya hijrah bisa juga, dan untuk menguatkan tobat ataupun menjaga tobat, kita dekati dengan tempat ibadah terutama masjid. Dan alhamdulillah jalan 17 yang tadinya zuhur asar tidak ada azan zuhur sama asar, alhamdulillah sekarang sudah hampir 4 tahun berjalan masjidnya makmur. Nah, dari keistiqomahan ibadah itu mungkin ya perasaan saya kayak Allah itu memberikan satu ganti. Yang tadinya saya nge-MC sebulan kadang dapat 8 juta, kadang dapat kalau bulan besar itu 18 juta pernah saya hitung. Dan alhamdulillah dari niat istiqomah itu Allah memberikan ganti, yaitu dengan jalan seperti ini. Yang awalnya ini Pak Roy, dulu ada orang bayi motor di bengkel saya, dan dia pernah curhat kalau dia bikin bibit sering mati, dimakan bekicot lah, dimakan serangga apa. Kok Mas Gareng kok bisa bikin bibit, kalau apa Kak aku mau beli lah. Di situ awal kita pembikinan bibit. Terus yang kedua, saya jalan-jalan di jalur itu kok halamannya pada lebar tapi nggak ada tanamannya. Ya, jadi terus ya tadinya saya nanam di belakang itu Pak Roy, di belakang subur-subur. Terong itu sampai tingginya 2 meter. Pupuknya cuma simple, pupuk ayam, pupuk dari ayam potong, pupuk kandang ayam potong itu saya coba itu, dan alhamdulillah buahnya juga lumayan, tingginya itu sampai 2 meteran. Waktu itu takut ini pohon kok jadi seperti ini tingginya, jadi takut. Padahal berkah ya kan? Padahal berkah. Terus itu ada pikiran kok orang lagi datang lagi ke bengkel curhat, katanya orang itu orang pengambil sampah unit 2, kerjanya di apa itu bagian itu Kebersihan kota. Kebersihan kota, tata kota. Nah, itu datang ke sini katanya karung-karung bekas itu yang besar laku tapi yang kecil nggak laku kan gitu. Nah, untuk itu saya mempunyai istilahnya keberanian diri, Terobosan lah ya. Iya, terobosan. Jadi untuk saya ambil supaya nggak sia-sia dibuang. Jadi daripada dibuang ataupun cuma nggak dikasih duit, ya saya ambil. Per kilonya awalnya 1.000, terus saya naikkan jadi 1.500, dan sekarang sampai 2.000 per kilonya. Kadang orang itu setor 18 kilo, kadang 20 kilo. Ya alhamdulillah bermanfaat, mungkin bisa buat uang saku sekolah anaknya. Nah, terus alhamdulillah dengan penanaman ini di depan rumah itu lama kelamaan masyarakat itu pada pengen Pak Roy, pengen nanam istilahnya kayak Pak Gareng nanam di depan rumah supaya bermanfaat halamannya pada nanam pakai itu. Terus ya alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang nanam. Untuk pembibitan kita coba awalnya kita pakai bibit lokal Pak Roy. Jadi bibit lokal cabai itu saya ngambil di pasar umum juga. Nah, setelah dewasa sebagian itu ada yang kurang bagus, nggak tahan penyakit, nggak tahan varietas. Jadi kita ambil terobosan lagi untuk ngambil online dari Jawa. Jadi insya Allah untuk yang sekarang itu bibitnya dari Jawa Pak Roy. Untuk cabai itu insya Allah yang
Yang cabai pasaran itu umurnya bisa nyampe 3 tahun. Kalau perawatannya bagus sampai 3 tahun. Coba enggak bayangkan beli bibit harganya 1.000, cuma 10.000 dapat 15 batang. Kita bayangkan kita bagi-bagi ketemunya 660 perak per batangnya 600. Itu usia berapa Mas Garing? 1 bulan setengah. 1 bulan. 1 bulan setengah. Itu sangat menjanjikan tuh sobat Kamtimas. Monggo, nggak rugi lah ya kan? Iya. Coba bayangkan kita cuma nanam saham, istilahnya 660 perak rupiah. Satu batang ya kan? Satu Bisa batang. untuk Nah itu nanti kalau besar, alhamdulillah kemarin saya coba yang satu itu bisa panen satu kerenjang apa itu namanya untuk tempat berkat itu. Jadi kerenjang berkat itu satu pohon bisa dapat segitu. Itu saya coba. Ya mudah-mudahan untuk sahabat Babin Kamtimas Rimbo Bujang Pak Roy Situmorang, ya mudah-mudahan ke depan kita maju, kita majukan pertanian Rimbo Mulyo, Rimbo Bujang dan sekitarnya. Jadi untuk penyetok pasaran di Rimbo Bujang insya Allah bisa terpenuhi dari masyarakat setempat. kalau pengalaman ini saya tengok ada kates iki. Kates apa yang Pepaya, Pak. Pepaya, Pak. Bukan kates ya. Kates itu bosoku, Pak. Bahasa Jawa ya? Iya. Pepaya. Pepaya apa yang disediakan di sini? Ini Mas Garing? pepaya California. California. Pepaya California ya alhamdulillah ini dari Pondok Pesantren Unit 9 Mas ya. Nah, Pondok Pesantren Unit 9. Pondok Pesantren apa, Pak? Pak Batu Muda. Mudah-mudahan nanti berkah ya Mas ya. Buahnya subur. Buahnya Bisa nggih santri nih kan? santrinya insya Allah nanti kalau terkedepan nanti sudah jadi semua tak kasih bonus, nggak usah bayar 10 batang ya, pokoknya nanti kalau udah langganan tak kasih bonus 10 batang. Nah ini pepaya California Pak Roy, saya awalnya istilahnya saya seneng, saya sendiri pribadi seneng pepaya California. Jadi istilahnya buahnya itu gimana ya, nggak banyak gitu loh. Nggak banyak ya. Ya buahnya manis, rasanya manis, terus dagingnya itu bisa tahan lama. Nah saya rasakan waktu itu pas sakit, saya sakit kok makan itu kok enak, terus saya coba nanam sendiri. Awalnya juga penuh dengan kegagalan Pak Roy. Itu saya beli 10 bungkus bibit kates, tidak ada yang jadi cuma 25 batang. Jadi perawalan itu saya tekor ada sekitar 500-an ribu. Wah, lumayan juga Ya, itu. ya tidak apa-apa namanya Belajar ya, kan? belajar. Ilmu itu kan mahal. Iya. Jadi itu terus untuk yang trip keduanya ya alhamdulillah pelan-pelan belajar bisa jadi nyemai. Terus jadi banyak ya alhamdulillah dengan 10 batang sekitar 20 batang itu menghasilkan per 4 harinya kadang dapat 300, dapat 200.000. Lumayan juga. Ya alhamdulillah Menjanjikan ya kan? menjanjikan. Dan saya pernah pelajari itu kalau di Jawa 1/4 hektar itu dengan harga di Jawa itu cuman 3.500 rupiah, itu 1/4 hektar dalam per minggu menghasilkan 3,5 juta. Tapi dengan syarat pemupukan juga harus sempurna, perawatan juga sempurna. Nanti kalau yang beli bibit di sini nanti saya arahkan cara perawatan, cara pemupukan, cara penyiraman untuk menangani penyakit-penyakit. Insya Allah saya berikan ilmunya. Nah kemarin juga alhamdulillah yang itu ada 450 batang pesanan dari orang Teluk Wali Pak Roy. Banyak juga ya. Ya, dia mau 450 coba. batang. Untuk Itu untuk 450 batang bisa 1 hektar lahan. tidak cuma 1/4 kalau nggak salah. 1/4 hektar ya. 1/4 hektar. 450. Itu pun nggak nyampe 1/4 hektar. Itu sudah kalau udah panen malah sudah pakai mobil tuh Pak Roy. Bisa untuk keluar kota ya kan. Keluar kota bisa untuk naik haji insya Allah. Amin. Ya, Jadi itu sahabat Kamtimas, sedikit dari cerita dari Mas Garing, berbagi pengalaman dari
profesi MC. Sekarang bengkel juga jalan. Sekarang fokus bengkel sama pembibitan. Nah, supaya lebih enak, kita jalan-jalan kita tunjukkan ini bibit kates yang sampai buat ini bibit cabe. Ayo, sing di Pak. Men sobat Kamtimas yo ngerti. Sing di. Ini kates. Ini apa sih? Ini pepaya Californianya. Ini saya ambil dari Bogor. Oh, ini bibit dari Bogor. Bibit dari Bogor. Dan juga ada bibit produk dari Mas Gareng sendiri yang belajar itu kalau nggak salah sampai 5 tahun. Jadi setengah tahun. Memang ilmu untuk pembibitan tidak dikasih, itu dirahasiakan. Itu rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan, bukan masalah tidak mau bagi rezeki, enggak ya. Cuma itu kuncinya harus satu, istiqomah dulu. Nah, istiqomah dulu karena saya dapat Cuman ilmu. kalau masalah perawatan Nanti dikasih. untuk perawatan tetap saya kasih. Untuk perawatan saya kasih. Ini dari Bogor. Ini umur piro iki, Pak? Ini kalau nggak salah ini sudah ada 1 bulan. Lah ini kok saya tengok dipotong ini masih tinggi. Ini dipotong ini karena kemarin kan sudah tinggi. Jadi kalau untuk pembeli kasihan bawanya. Jadi kita potong, kita ambil tunas barunya, dan insya Allah nanti buahnya pendek. Jadi ini kan sudah tua ini batangnya ini. Ya. Jadi nanti ini sebelahnya ini nanti paling sekitar 2 bulan lagi atau 1 bulan mungkin sudah bunga. Jadi kalau usia seperti ini ditanam 2 bulan langsung bunga langsung buah ya. Ini juga ada yang cangkok ada. Yang cangkok mana yang cangkok? Nah, ini yang cangkok. Ini yang cangkok. Ini Cangkok. harganya variatif. Kalau yang kecil 40. Ini 40. Ya, kalau agak besar dikit nanti 50. Yang paling besar itu 100.000. Ini khusus untuk pecinta-pecinta buah pendek ini, buah cangkokan. Yang contohnya itu di depan. Mana contohnya? Ben sobat Kamtimas yo. Paham kan? Ini contoh hasil dari cangkok. Ini hasil dari cangkokan Pak Babin. Jadi buahnya tetap rame. Buahnya tuh ramai, pangkalnya Iya. gede yo. Nah ini ada yang betina ini. Ini betina, kalau bulat ini betina, kalau yang panjang ini bencong, banci. Nah, itu kita pelajari dari dulu. 4 tahun saya belajar, 3 tahunan lah. Saya belajar di bidang. Ini sekatam ya. Nah, insya Allah. Nah itu, di situ contohnya itu dari bibit. Terus ini coba cerita sedikit ini kenapa kok kayak dilukai, kenapa? Alasannya. Ini ceritanya dulu gini Pak Babin, Oke. Pak Roy. Ini dulu kan saya dapat ilmu supaya batangnya besar. Ya. Bukti batangnya besar. Bukti. Jadi supaya batangnya ini tidak cepat naik, cepat tinggi. Nah, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Rontok apanya? Apa ini buahnya jelek? Ya. Ini mau satu buah. Jadi begitu. Besok kita sambung lagi cerita-ceritanya biar sobat Kamtimas Pak Babi penasaran. Sedikit dulu bagi ceritanya, besok kita sambung lagi ya. Oke. Terima Siap. kasih bersama saya dan Mas Gareng. Iya, oke, Babi siap. Kamtimas, dan ini sobat saya. Ya. Dari dulu ini tidur bareng apa bareng. Ini alhamdulillah. Pokoknya tetap produktif di tengah Ya. pandemi COVID-19. Ya, sip. Ada terobosan baru kita lakukan. Oke, sip. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.